Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua dimanapun berada, semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu dan tidak kurang satu apapun, dan semoga dilimpahkan rezekinya. Amin. Jadi di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari Om Hari Panji, yaitu tentang pola perawatan dengan full kerodong. Ini biasanya saya terapi dengan perawatan full kerodong itu untuk lobet betina yang bahan ataupun membentuk karakter yang responsif untuk lobet betina. Untuk rawatannya biasanya saya berikan pakan rendah selama 1 minggu ini, cuman cek pakan minum dengan diberikan kerodong tipis. Setelah 1 minggu ini biasanya perkembangan lobet itu akan bunyi-bunyi di dalam kerodong. Step berikutnya biasanya dalam kondisi seperti ini, bulu halus akan jatuh, bahkan bulu besar akan jatuh. Kondisi kencang seperti ini baru bantu dengan proses mandi kuyup. Setelah dengan proses mandi kuyup, tiap malam cek pakan minum, cuma dimandikan tiap malam. Setelah kering kerodong lagi, perkembangan lobet ini akan lebih responsif, lebih bocor di dalam kerodong. Setelah dengan proses seperti itu, biasanya saya mulai ablak satu ruangan. Dengan untuk rawatannya tetap tidak saya pindah-pindah dulu, biarkan dia mapan di satu tempat. Untuk pakan di sini tetap saya pakan rendah. Ketika sudah mulai rajin bunyi, meskipun belum begitu bocor seperti dengan pola perawatan di full kerodong, biasanya saya terapi dengan sistem tempel dengan lobet paut jantan. Proses di sini pernah saya bahas di pembahasan kemarin, tetapi tidak apa-apa, di sini akan saya bahas lagi. Dengan proses tempel berdua ini, biasanya saya sistem cas ataupun tarik ulur, agar si player ini ketika dipisah nanti dia bunyinya karena merasa kehilangan tempelannya. Jadi proses di sini biasanya kalau saya pribadi Om, biasanya memainkan lobet betina yang lebih responsif, main gacoran, nada minor sampai keluar gaya. Adapun mungkin dari teman-teman misalkan dengan settingan full kerodong ini dengan single bisa jalan lapangan, ataupun setelah dikerodong bukanya cuma di gantangan, ini beda-beda ya Om, tekniknya beda-beda, cuman tujuannya tetap sama. Yang penting yang pastinya proses penggacoran. Kalau saya pribadi, setelah lobet itu dengan pola perawatan full kerodong, saya carikan tempelan yang dia suka. Biasanya diawali dengan player itu narik terus. Ketika narik terus lama-lama, karena dia terbiasa ditempel ini ataupun sudah mengenal, lama-lama jadi diem. Ketika dipisah baru bunyi. Proses di sini saya hanya pembentukan dasar awal dengan proses penggacoran, dibantu mandi kuyup. Untuk proses dari durasinya biasanya lebih panjang, terus mencarikan tempelan untuk untulan tidak terlalu nyaman. Dengan proses berjalannya terapi seperti ini, saya biasanya bantu dengan penjemuran kuat. Setelah dia sudah punya untulan, dengan kondisi penjemuran kuat ini, ketika lobet itu diawalin dari ngeriwik, setelah penjemuran ini saya teduhkan, saya lihat perkembangannya. Biasanya diawali ketika pertama ditempel, burung banyak nada panggil. Setelah dengan penjemuran lama-lama terjadi ngeriwik. Setelah dalam kondisi itu, biasanya saya setelah sudah masa proses penjodohan 1 minggu ini dengan tempelan barunya ini, itu saya lanjut dengan sistem koloni kapsul ataupun sistem tempel. Jadi pembentukan betina di sini saya hanya membentuk karakter lobet betina yang nagen, yang cuek, nada minor, bahkan sampai keluar gaya. Itu kalau saya pribadi bermain lobet betina Om. Cuman misalkan dari teman-teman apakah masih bisa buat faktoran, bisa Om, selama jenengan tidak menjadikan satu ataupun main untulan. Dengan proses ini masih bisa bermain faktoran. Contohnya
ketika dalam proses rendeng ataupun sistem tempel dari burung banyak ini jenengan bisa asingkan 1 hari ataupun langsung dibawa ke gantangan untuk proses awalnya. Jadi kalau step di sini mungkin sudah pernah saya bahas ya Om, cuman inti dari Om Hari yang tanyakan ini dari step full krodong itu yang pastinya ketika kita proses dari bahan itu memang materinya bagus, selama 1 minggu pun dalam proses pola perawatan seperti itu akan lebih cepat bunyi. Dalam kondisi cepat bunyi ini yang kedua yaitu yang dikejar yaitu dari durasi. Kalau durasi saya pribadi tetap mandi kuyup. Setelah dengan proses mandi kuyup ini biasanya seiring waktu pernah saya ajak juga ke gantangan, itu juga pengaruh Om. Kalau untuk dari masteran dari lobet-lobet lainnya itu biasanya juga berpengaruh ke player kita ketika kita sering jalan ke kandang. Tetapi dari teknik untuk menggantang ini juga ada caranya. Kalau cara kan sudah pernah saya bahas kemarin ya Om, dengan ditempel lama, tidak usah dipetal-petal seperti pola perawatan biasanya, langsung bawa playernya. Intinya di situ. Jadi buat teman-teman semua di sini saya minta maaf, di sini saya hanya berbagi pengalaman pribadi ataupun yang pernah saya alamin dari proses penggacoran dari sistem full krodong sampai terjadi perubahan nada dengan pola perawatan ataupun pemberian pakan. Di sini saya ingin inti-intinya yang pastinya kalau saya pola perawatan seperti itu biasanya sistemnya tarik ulur Om. Jadi poinnya tetap saya biarkan full krodong dulu 1 minggu, cuman cek pakan minum tiap malam. Ketika sudah rajin bunyi baru masuk step mandi kuyup tiap malam. Setelah dicek pakan minum lanjut mandi kuyup. Setelah mandi kuyup full krodong lagi, lanjut sistem tempel, carikan warna yang dia suka, ditandai ketika player itu narik terus. Setelah dia suka dengan warna tertentu, sistemnya tempel pisah ini semakin rajin bunyi, biasanya saya ingin merubah karakter lobet itu yang dari sifat faktoran ataupun nada agak ngotot ini biar agak nadanya nada lelah ini biasanya saya sistem yang sering saya bahas yaitu sistem tempel ataupun koloni kapsul. Dalam koloni kapsul ini stepnya ada lagi yaitu dengan proses penjemuran kuat. Dari proses penjemuran kuat ini sistemnya juga tidak dipetal-petal dulu, dalam kondisi tetap rapat, jadi tidak dikasih jarak. Dalam kondisi tidak dikasih jarak dari pemberian pakan baru saya raba, saya naikkan. Jadi menaikkan birahi lobet betina secara bertahap, tetapi harus melalui proses penggacoran dulu. Intinya di situ Om. Dan mungkin buat teman-teman yang masih punya bahan ataupun materi yang biasa-biasa ataupun nada standar ini, untuk pemilihan awalnya bisa misalkan jenengan masih bingung untuk mencari materi mana nih yang akan kita proses, itu yang pernah saya share, coba ditempel-tempel jadi satu, nanti kira-kira 1 minggu dipisah sendiri-sendiri, kita akan lebih tahu, lebih responsif, lebih mudah bunyi. Itu biasanya saya eksekusi ruangan sendiri. Kalau betina rata-rata saya selalu dengan memakai full krodong Om. Itu stepnya saya. Jadi di sini saya terima kasih sekali untuk teman-teman yang selalu support, yang selalu memberikan semangat, dan terima kasih buat Om Hari untuk pertanyaannya. Dan misalkan buat teman-teman yang kurang paham ataupun pembahasan saya ini terlalu muter-muter ataupun masih bingung, bisa ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah jenengan bisa merasakan ataupun proses lobet yang fighteran itu sampai keluarga ya, sampai minor, bahkan bisa beda rapat. Kalau untuk teknik pergantangan kemarin sudah pernah saya bahas gitu ya Om. Jadi di sini terima kasih sekali buat teman-teman semua, semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.